Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Oke, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi, general energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Oke, langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang sangat menginginkan kamu sekarang ya. Jadi kita lihat nih, sekarang saat ini siapa sih yang sangat-sangat inginkan kamu? Oke, aku shuffle dulu ya. Wah, cara. Jadi aku ngerasanya yang sangat menginginkanmu sekarang ini orangnya pernah membatasi diri dari kamu ya. Dia begitu keras berperilaku. Ya, ada yang pernah tega ya sama kamu. Ya, memang ini ada yang sangat keras sama dirinya sendiri, sehingga dia keras ke kamu. Mungkin dia pernah membatasi diri, membatasi komunikasi. Dia tidak rawat silaturahmi dengan kamu. Ya, dia pernah lah kayak gitu. Tapi sekarang dia sangat ingin speak up. Dia sangat ingin bicara. Karena memang dia sangat menginginkan kamu. Ih, gemoy ya. Ih, gemes banget. Dia kangen nih ya. Dia rindu sama kamu. Di sini ada rasa rindu yang meronta-ronta yang dirasakan seseorang ini. Atau ini bisa beberapa orang ya, Kak. Bisa lebih dari satu. Ada yang menginginkan kamu banget sekarang. Cie, laris ya. Oke. Beberapa memang banyak ya. Aku ngerasanya ini ada yang sudah sangat kamu kenal ya. Ada yang udah kamu kenal banget ini. Entah kenalnya ini sudah lama atau nggak terlalu lama, tapi kayak ngerasa bukan orang asing gitu. Kayak kita udah dekat banget. Kita pernah dekat, kita pernah sangat dekat gitu. Tapi ini beberapa ya mungkin nggak dekat lagi sekarang. Mungkin sekarang tidak lancar lagi berkomunikasi. Atau sekarang tinggal kenangan. Beberapa tinggal kenangan ya. Beberapa. Terus di sini ada yang sebenarnya kamu dan dia punya dua sisi yang berbeda. Entah kalian beda pola pikir, beda kedewasaan, beda mindset, beda cara pandang, atau memang ada perbedaan yang sensitif. Tapi kamu sama dia satu frekuensi, satu chemistry, satu koneksi. Cie. Oke, ini ada yang jauh orangnya. Bisa sudah menjauh atau jaraknya jauh ya. Ya, mungkin beda kecamatan. Ya, beda kota, beda provinsi ada, beda negara, beda alam. Ya, aku ngerasa ada sih jarak gitu ya. Entah kalian berjarak atau memang ada jarak jauh di sini. Dan dia ngerasa kayak pengen ada kisah lagi dengan kamu. Pengen ada lembaran baru dengan kamu. Mungkin dia ngerasa perasaan dia tidak pernah habis sama kamu. Atau dia ngerasa belum benar-benar selesai. Atau ya dia punya rasa bersalah yang besar. Di sini ada sebenarnya yang sedang di situasi karma. Mungkin dia lagi menjalani karma. Jadi ya mungkin salah satu pembayaran karmanya ya dia harus menuju kamu. Mungkin dia harus melakukan sesuatu ke kamu untuk membayar karmanya juga. Oke, dan ini ada yang sangat menginginkan kamu sekarang. Itu lebih kayak pengennya langsung bertemu. Bertemu yuk, ketemu yuk. Nah, itu ada. Oke, kita kemana sekarang? Tara, wah. Ini gemes-gemes banget ya. Aku suka deh ini. Warna-warna biru ya. Nah, ini dulu lah. Kita lihat ya, yang sangat menginginkanmu sekarang. Aku udah tarik energinya tentang orang yang menginginkan kamu banget ya saat ini. Wah, ini dia.
Kita lihat satu persatu. Oke? Nah, kamu pernah menjadi malaikat di hidupku. Cie. Kamu pernah jadi malaikat di hidup saya. Kamu pernah baik sama saya. Kamu pernah memperlakukan saya dengan baik. Atau ya, akulah orang yang pernah merasakan kebaikan kamu. Akulah orang yang pernah merasa hatimu seperti malaikat, begitu. Jadi ya, dia menginginkan kamu sekarang, ya. Ya, kamu pernah jadi malaikat. Mungkin sekarang masih malaikat. Atau kamu sekarang sudah genderuwo. Atau apa ya? Ya gitulah, kadang gimana ya? Kita kan bisa aja seperti orang yang ya gimana ya say, aku pernah baik sama dia. Tapi ya sekarang udahlah, tegas-tegas aja sekarang ya. Sekarang aku batasi diri ya karena dia batasi diri. Aku cuek karena dia cuek sama aku. Ya ini beberapa situasi karma gitu. Yang dia pancarkan ke kamu, itu yang kamu pantulkan. Jadi mungkin saat itu kamu bisa aja berhati malaikat. Saat itu kamu bisa aja bucin, melakukan ini dan itu ke dia. Tapi sekarang ya enggak gitu. Ya bisa aja dari malaikat kita kayak jadi monster gitu ya. Ya mungkin kita mau tegas ya sama orang ini. Tegas membatasi diri sama dia. Tapi ya dia ingat kok kebaikan kamu. Kayak gimana pun mau ada kelebihan kekurangan. Kalaupun kita punya kekurangan, tapi kalau lebih banyak kebaikan, kalau lebih banyak positifnya kamu ya, dia ingat hatimu pernah kayak malaikat gitu. Oke? Ingin memiliki kamu, tapi tidak tahu cara untuk berjuang. Nah, ini berapa di-link sama orang aneh ya. Ada kayak alien gitu. Dia ingin memiliki kamu, tapi dia nggak tahu cara berjuang ke kamu. Mungkin ada beberapa hal, ada faktor lain, ada yang difokuskan yang lain, atau orangnya penuh dengan kekhawatiran, tidak percaya diri, takut mungkin karena dia punya kesalahan, atau orangnya punya ego yang besar. Jadi ya kayak gimana pun orang kayak gitu nggak tahu, nggak ngerti berjuang gitu. Sesungguhnya banyak yang lebih dari kamu, tapi kamu unik, kamu berbeda dari yang lain. Jadi orang ini mengatakan sebenarnya banyak kan di luar sana yang lebih dari kamu, tapi kamu unik, kamu beda, kamu langka. Jadi langka kita say, makanya pengen dilestarikan gitu ya. Istilahnya. Jadi ya karena kamu unik, kamu beda dari yang lain, ya kamulah yang paling berkesan gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk menginginkan kamu sekarang gitu. Kayak pengen banget kamu ada di sini. Aku ngerasa kamu yang unik gitu. Kamu yang benar-benar nyambung, cocok sama aku. Nah, aku sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Ini berapa punya koneksi spiritual. Jadi semesta terkadang ya selalu punya cara untuk membuat kalian terkoneksi. Jadi dia bilang kan, aku sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Aku pergi ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Ada aja nih kayak yang mengingatkan aku tentang kamu. Aku pergi ke tempat ini ada lagu tentang kamu. Atau aku pergi ke tempat ini ada wajah mirip kamu. Atau ada nama kamu di sini, di situ. Atau ada apa gitu. Kayak aku kemana aja, ngelihat apa aja ada tentang kamu. Kayak seolah-olah semesta menuntun aku harus ke kamu, harus ke kamu. Begitu. Ya, itulah koneksi spiritual ya. Semesta bekerja. Nah, ini dia mempunyai keluarga, tapi dia tidak sepenuhnya bahagia, ya. Jadi salah satu yang menginginkan kamu, ini orangnya bilang, atau ini dari semesta ya. Petunjuk dari semesta bahwasanya dia mempunyai keluarga, atau dia sebenarnya lagi memikirkan keluarganya, tapi dia tidak sepenuhnya bahagia. Jadi ya adalah saat-saatnya aku menginginkan kamu sekarang, di saat aku kayak gini ya. Kayak gimana? Aku sangat tertutup, tapi hatiku sebenarnya terbuka buat kamu ya. Jadi orangnya tertutup, misterius, suka gak jujur gitu ya. Tapi hatiku sebenarnya terbuka buat kamu.
Jadi ya ekspresiku, gayanya aku kelihatan banget tertutup, tapi hati siapa yang tahu. Hatiku ini kebuka, kebuka buat kamu ya. Gitu Dora. Gitu ya Fernando, Sergio, Barbara. Nah, dia katakan kasih sayangmu membekas di hatiku. Wah, seperti lagu. Jadi ini kayak relate banget. eh Kasih sayangmu itu membekas di hatinya dia, ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan, entah apa yang pernah kamu bilang. Jadi apapun itu yang berbentuk kasih sayang, yang berbentuk kebucinan, dia rasa itu membekas, membekas di hatinya. Cie, wah wah. Lalu di sini maafkan aku yang pernah membatasi, tapi aku nggak mau kamu pergi, ya. Jadi dia bilang, kayaknya nih nyambung ya, relate ke kartu pertama tadi. Orangnya pernah batasi diri, tidak rawat komunikasi dengan kamu. Jadi dia katakan ya itu, maaf ya, aku pernah membatasi, tapi aku nggak mau kamu pergi. Ya sekarang aku sangat menginginkan kamu, ya. Kamu yang paling mengerti, kamu yang paling memahami, kamu yang paling sabar ke aku. Nah, jadi ini orangnya pernah menerima pengertian dari kamu. Kamu pernah memahami dia, kamu pernah sabar banget sama dia. Jadi dia katakan gitu loh. Sejujurnya kamu yang paling mengerti saya, kamu yang paling memahami saya, kamu yang paling sabar sama saya. Jadi kamu sih yang sangat saya inginkan sekarang, ya. Jadi kan masalah hidup itu bisa datang bertubi-tubi. Mungkin kadang ada kalanya aku ngerasa nggak butuh kamu, tapi ada kalanya aku ngerasa butuh kamu. Ada aja momen-momen yang membuat aku ngerasa butuh kamu, menginginkan kamu. Apalagi sekarang. Mungkin dia tidak baik-baik aja sekarang, begitu. Kamu memenuhi kriteria pasangan yang aku idamkan, ya. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Besti? Dia sangat menginginkan gue sekarang. Nah, ya karena kamu tuh memenuhi kriteria pasangan yang dia idam-idamkan. Mungkin dia pengennya kamu yang jadi istrinya, kamu yang jadi suaminya, kamu yang bisa membahagiakan dia, kamu yang bisa memuaskan dia. Ya, kamu bisa puaskan apa yang dia mau. Gitu. Maaf ya kalau berisik ya. Kalau berisik ya gitu. Di sini lagi hujan say ya. Oke. Kamu sosok terbaik yang pernah ada. Nah, ada yang mengakui kamu yang terbaik yang pernah ada di hidup dia. Wah, ini yang menginginkan kamu juga ya. Ada keluarga. Keluargamu membutuhkanmu. Keluargamu merindukanmu. Entah siapa ini ya. Ada bagian dari keluargamu yang sekarang sangat-sangat menginginkanmu. Mungkin orang tuamu rindu sama kamu, saudara, sepupu, tante, om, kakek, nenek, atau siapapun ya. Kayak ada yang ngerasa kayak pengen lebih dekat ke kamu. Kayak rindu masa-masa indah sama kamu. Nih, keluarga ya. Oke, kita kemana dulu? Kesini dulu lah ya. Oke. Kita lanjut yang sangat menginginkanmu sekarang. Cara, wah. Ini orangnya, dia tuh belum bisa menerima keadaan. Dia belum bisa menerima kenyataan. Ya gue tahu gitu. Ini semua ulahnya gue. Saya sadar ini semua terjadi karena ulahnya saya. Tapi saya juga gak bisa menerima semua ini. Ya, begitulah. So, dia kayak sedih banget sekarang. Dia ngerasanya, kok aku begitu naif, kok aku begitu bodoh, kok aku bisa ya melakukan ini dan itu, kok bisa aku membuat semua drama ini terjadi. Jadinya ya seperti ini, begitu. Jadi ya memang ini salah saya dan saya pun nggak menerima gitu. Ternyata kayak gini jadinya. Jadinya kita kayak seperti orang asing. Kita sekarang jadi nggak dekat lagi. Kita bermasalah sekarang atau ya begini.
kita nggak jelas, semakin nggak jelas sekarang. Ya aku sedih sebenarnya, aku nggak menerima. Jadi orang ini ngerasa sebenarnya apapun keadaan saat ini dia belum bisa menerima. Kalaupun ada tanda-tanda kayak, wah berarti kalau seperti ini situasinya kita makin sulit dong, makin rumit. Atau ya, kalau misalnya aku akan benar-benar kehilangan kamu, kalau misalnya kamu menyerah, menutup diri, kalau misalnya kamu akhirnya tidak mau lagi di koneksi ini ya, apa aku sanggup gitu, apa aku bisa. Apalagi kalau memang nanti nggak berjodoh gimana? Ya aku nggak terima gitu. Atau memang ini ada beberapa yang udah terjadi ya, kayak ya aku belum ikhlas dengan perpisahan kita. Aku belum rela kamu lepas dari genggamanku. Itu ada. Wah, dia cinta dan obsesi sama kamu. Oke, jadi ini aku ngerasa ada orang yang ya entah ini situasi karma lagi, dia jadinya bakalan susah move on dari kamu. Dia bisa seumur hidupnya mengingat kamu. Ini ada yang cinta mati banget ya sama kamu. Padahal dia bisa aja berhadapan dengan yang lain, fokus sama yang lain. Tapi hatinya, pikiran dia kemana-mana, ya ke kamu lah gitu. Nih orangnya. Jadi aku ngerasa akhirnya dia tuh mikir ya, akhirnya dia merenung. Mungkin masih kayak gini yang harus aku jalani. Mungkin masih seperti ini situasi karma yang harus aku jalani. Supaya aku bisa memperbaiki diri. Supaya aku bisa memperbaiki hubungan sama kamu. Ya. Ini apa ya, ada orang yang kayak gini loh. Dia merasa kosong di hidupnya kalau nggak ada kamu. Dia ngerasa kayak ada bagian dari jiwanya yang hilang kalau dia nggak bersama kamu. Ini bisa kamu ngerasain gitu ya. Soalnya di sini ada mirror, ada cerminan di sini, ya. Ada kaca. Jadi ya, lu ngerasa sakit ya, gua ngerasa sakit juga gitu. Kan sama-sama sayang kan. Ya gitulah, sedih-sedih gemoy gitu. Oke. Terus orang ini suka banget ngelihat fotomu. Beberapa kalian yang pernah meng-up atau meng-publish foto, dia pasti sering lihat fotomu. Aku rasa gitu ya. Oke, terus di sini ada yang pernah menjadi circle kamu, ada yang pernah menjadi apa ya? Circle lingkungan kamu gitu. Mungkin ini ada teman ya. Ada relasi biasa. Orangnya nggak jelas, hubungan nggak jelas. Ya minimal kita pernah jadi teman gitu. Pernah ada relasi ya. Pernah ada koneksi. Itu sebenarnya menginginkan kamu sekarang. Itu, kamu pernah baik banget sama dia. Segalanya pernah kamu lakukan untuk orang ini. Dia tuh sebenarnya pengen loh melakukan sesuatu sama kamu. Tapi dia ngerasa kayak, apa nanti ngelakuin ini melenceng nggak? Ngelakuin ini nanti respon kamu bagus nggak? Ngelakuin ini wajar nggak? Ngelakuin itu worth it nggak? Layak atau tidak gitu. Ya, bertanya-tanya dia. Oke, kemana dulu? Di sini dulu lah. Ya, ini ada yang ya gemoy-gemoy gitulah. Oke, yang sangat menginginkanmu sekarang. Nah, jadi yang sangat inginkan kamu saat ini, dia merasa terabaikan, ya. Ini kayaknya buat kalian yang lagi bertapa. Wah, enjoy banget ya, say. Lagi nyaman bertapa, kamu lagi nyaman menutup diri. Dia merasa terabaikan. Jadi ya, itu terkadang hukum tarik-menarik ya. Kamu jadi orang yang membatasi diri, menutup diri. Tapi biasanya hukum tarik-menarik itu bekerja kalau kamu memang orang yang pernah berjuang. Kamu orang yang pernah baik sama dia. Kalau memang kamu orang yang pernah sabar, pernah melakukan yang terbaik untuk dia. Itu hukum tarik-menarik berlaku buat kamu. Jadi ketika kamu menutup diri sedikit aja, itu dia langsung ngerasa kehilangan. Kamu bertapa aja, apalagi bertapanya yang udah lama ya. Dia ngerasa kok kayak, aku terabaikan loh. Ya itu hukum tarik-menarik bekerja. Ya. Hukum keadilan. Beberapa di situasi karma ya. Jadi ya itu sih. Ya
ya istilahnya ya apa yang ditabur itu yang dituai gitu. Jadi dia mungkin pernah ngerasa kamu nggak gimana-gimana, tapi dia jadi di situasi karma gitu. Makanya dia sangat menginginkan kamu sekarang. Tadinya kamu dianggap sebelah mata, sekarang kamu begitu berharga, ya. Orangnya suka imajinasi, afirmasi, manifestasi. Orangnya suka, ya gitulah. Aku bayangkan wajahmu aja, aku bisa imajinasi. Aku bayangkan wajahmu, aku bisa panggil namamu di batinku, ya. Ya itu imajinasi. Afirmasi juga bisa seperti itu. Aku lihat fotomu aja, aku katakan sesuatu. Ini misalnya fotomu, aku katakan sesuatu. Aku suka loh sama kamu. Aku masih sayang. Atau aku lihat fotomu, aku bilang aku rindu. Nah, ya nyampe kan ke kamu. Ya manifestasi, ada perasaan yang tersampaikan ke kamu. Gitu, ya. Jadi diam-diam gitu, ngerasa nggak sih ada yang manggil nama kamu? Ya itu dia, ya. Orangnya ada tricky, orangnya ada yang trickery, bertopeng, ada yang fake, ada yang palsu, denial, suka menolak rasa, bla bla bla. Ya cukup sekian, and terima kasih. Ya gitu sih kak, ya. Ada orangnya yang sosokan, ya gue nggak ada rasa, atau ya gue nggak peduli, bodo amat, bla bla bla. Tapi ya hati siapa yang tahu. Dia hanya menutupi perasaannya, atau ini ada, ya gitulah. Nanti ada nih lanjutannya. Gitu. Atau demi keadaan ya, kita kayak gini. Ada life path ya, life path jalan kehidupan. Kamu sama dia itu, ini ada yang terkoneksi dari koneksi yang diwariskan leluhur. Leluhurmu dan leluhur dia punya hubungan di masa lalu, ya. Atau jumlahkan tanggal lahir kamu, jumlahkan tanggal lahir dia. Ujungnya mungkin sama, membawa karma yang sama. Atau life path ini kesannya kayak mirror ya, twin flame. Jadi kita saling menginginkan gitu. Kalau kamu menginginkan koneksi spiritualmu, sesungguhnya dia kayak gitu juga ke kamu. Jadi sama-sama menginginkan. Oke? Ada yang bibirnya gemoy ya. Ada bibir di sini kak. Entah bibir dia atau bibir kamu, atau dia suka sama bibirmu ya. Dia pengen banget. Pengen banget cium bibirmu, atau ya menyentuh bibirmu ya. Jadi kalau dia lihat fotomu, ya dia lihat bibirmu mungkin. Bayangin wajahmu, dia bayangin bibirmu. Ada tentang bibir. Bibir itu juga tentang komunikasi sih. Kan kita bisa bicara dengan bibir yang gemoy gitu ya. Ya bibirnya udah bergetar-getar gitu. Oh gitu, pengen bicara. Oke, ada kafe. Orangnya suka ngafe, suka nongkrong. Atau punya beberapa teman. Suka juga mungkin minum kopi, suka minum teh. Atau ya pengennya, ayo kita kesana yuk. Aku pengen bicara berdua sambil ngopi dengan kamu. Ada yang kena mental, ya. Mungkin pernah batasi komunikasi, tapi sekarang kamu yang batasi diri, dianya kena mental. Mungkin dia selama ini nggak mau ngeliat kamu di kontaknya dia, tapi ya sekarang dia yang kecarian gitu. Ini ada secret kan, rahasia. Makanya tadi lanjutannya itu yang pengen aku bilang. Ini ada cinta rahasia. Hanya aku, kamu, dan Tuhan yang tahu, ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita merahasiakan demi kebaikan, demi keadaan. Ada polisi, ada berkaitan polisi, keamanan, pertahanan, polisi tentara, atau security. Atau orangnya memang punya sekuritas yang tinggi. Jadi suka di zona nyaman, sukanya cari aman. Ada yang begitu ya? Oke, dari sini dulu lah. Aku shuffle dulu. Yang sangat menginginkanmu sekarang. Cara, wah, mirror kan? Mirror, mirror, error. Jadi fix banget ini. Salah satunya twin flame-mu ya. Sangat-sangat obsesi sama kamu. Jadi kalau kita ngerasain twin flame, itu ada runner and chaser-nya memang. Runner and chaser itu ada yang berlari, ada yang memburu, begitu. Mungkin sebelum-sebelumnya kita bisa bucin nih sama dia. Kita kayak menggebu-gebu, kayak memburu. Sedangkan dia berlari gitu, dia menjauh. Dia seperti orang yang
tidak sadar diri, dia tidak tahu diri saat itu, tidak tahu terima kasih. Dia saat itu ya begitulah, membanggakan diri, kita bucin sama dia gitu. Ya, terus kalau kita hilang itu rasa-rasa menggebu-gebu, kita kurangi rasa obsesi, ya akhirnya dia yang obsesi sama kita gitu, ya. Akhirnya ketika kita ikhlaskan, kita lepaskan, kita lari, kita mulai menata hidup lagi, ya akhirnya orang ini yang jadi obsesi sama kita. Akhirnya dia yang jadi bucin sama kita. Ya begitu sih. Apa yang dia pancar, itu yang dipantulkan ke dia. Jadi dia pernah cuekin kamu, akhirnya dia merasa dicuekin kamu. Gitulah, ya. Kemudian aku ngerasa sebenarnya orang ini punya sisi kegelapan di hidupnya. Jadi kamu adalah cahaya buat dia. Jadi entah dia sadari atau enggak, atau memang akhirnya sadar bahwasanya kamu tuh adalah cahaya untuk dia gitu. Makanya dia sangat menginginkan kamu gitu ya. Atau ini ada tentang gelap gitu, kulitnya gelap, ya agak gelap gitu kulitnya ya. Ada salah satu yang menginginkan kamu, kulitnya gelap tapi manis orangnya ya gitu. Manis ya. Bisa vice versa ya. Dan ini salah satunya ada orangnya narsistik gitu. Makanya aku bilang, dia ngerasa sosokan bisa lah, kamu kan gak segalanya, aku bisa lanjutkan hidup, semua akan baik-baik aja, aku gak harus ngelakuin ini ono, tapi kok jadi begono gitu. Ya gitulah. Jadi sebenarnya kan bicara tentang mirror tadi ya, runner and chaser, berlari dan yang memburu gitu ya. Itu sebenarnya nggak selalu nanti ada lari, ada yang memburu. Nanti memburu lari, kemudian ya yang lari jadi memburu gitu. Nggak selalu harus gitu juga, karena ada kok nanti titik ekivalennya gitu. Titik ekivalen itu apa ya? Mungkin lebih kayak istilah titik keseimbangan itu nanti ada. Kayak misalnya, saat kamu udah ikhlaskan apa yang kamu korbankan, saat kamu ikhlaskan apa yang pernah kamu lakukan, di saat itulah dia yang harus menyeimbangkan yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu korbankan itu. Jadi ya, kalau nggak mau kejar-kejaran lagi, tidak mau berlari memburu lagi, ya lebih bagus sekarang netralkan energimu. Caranya gimana ya? Legowo say, ya. Ikhlaskan, menerima. Kalau menerima keadaan, itu biasanya jatuhnya jadi ikhlas gitu. So ya, sekarang serahkan ke semesta yang bekerja. Nih, akhirnya dia datang membawa cinta. Kayak, kamulah orang yang pernah baik, jadi aku harus memberi kebaikan buat kamu juga, gitu ya. Oke. Ini ada orangnya yang bisa dibilang apa ya, dia tuh bukan yang gak mau bicara sama kamu secara langsung, kayak misalnya dari chatting atau dari telepon ya. Tapi ini ada orang yang lebih kayak, aku pengennya ketemu aja langsung gitu. Terus waktu kita ketemu, aku sebenarnya pengennya memeluk kamu aja. Dengan memeluk kamu, itu kayaknya udah cukup deh untuk menjelaskan semua perasaan aku. Ya gitu. Aku ngerasain dari tadi gitu ya, ada yang pengen peluk kamu di sini. Pantas dari tadi banyak gambar pelukan gitu. Cini peyuk gitu ya. Jadi aku ngerasain gitu. Aku bukan yang gak mau bicara secara langsung, tapi aku pengen lebih bagus ketemu aja, dan aku langsung peluk kamu. Itulah yang bisa mengekspresikan semua yang aku rasakan. Ya ini fix banget sih, ada salah satu orangnya yang gak percaya diri kalau terbuka, gak percaya diri kalau bicara jujur. Dia lebih kayak, ya udah, tindakannya aku pengen menyentuh kamu, memeluk kamu, ya itulah isi hatiku ya. Terus ini beberapa ada ya gitulah, bersegi-segi. Ada mungkin dealing juga sama yang lain, ada yang punya orang lain. Tapi ya gitulah lucunya hidup ini ya. Ada yang memang sangat menginginkan kamu juga sekarang ya. Begitu. Oke. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ada
Ini yang sangat menginginkanmu sekarang. Cinta memang tidak harus memiliki. Jika semua terasa sulit, tapi aku juga tidak bisa membayangkan kamu dengan yang lain. Wah, ini ada orangnya cemburuan, posesif ya, jealous. Ya, ada sih yang kayak gitu. Ya, saya tahu cinta nggak harus memiliki. Apalagi kalau terasa sulit ya. Tapi saya nggak terima juga sih kalau ngebayangin kamu sama orang lain. Saya cemburuan loh. Aku sering menyendiri mikirin kamu. Orangnya suka menyendiri. Orangnya pasif ya. Jadi diam-diam gitu menyendiri, mojok ya. Yang dia pikirin kamu. Kalaupun ada keramaian, ada Barbara, ada Marimar, Sergio, Fernando, aku pengennya menyendiri aja gitu. Mikirin kamu dalam kesendirian. Aku stalkingin kamu, lihat-lihat fotomu, cek sosmedmu. Nah, kamu bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi sesungguhnya dia ngerasa kamu penyelamat di hidupnya. Mungkin kamu yang bisa membawa dia keluar dari situasi toksik. Mungkin kamu orang yang bisa memberikan hal-hal positif. Atau kamu penyelamat yang bisa menolong dia, membantu dia. Ya, kamu yang bisa diandalkan. Semesta berpihak padamu. Mungkin ada orang yang pernah playing to the victim ya. Playing victim. Orangnya susah introspeksi diri saat itu. Tapi dia sekarang udah koreksi dirinya. Mungkin dia ngerasa dia saat itu yang benar. Mungkin dia ngerasa saat itu pemikiran dia yang pas. Tapi ternyata ya sekarang dia sadar. Dia tuh salah. Kamu yang benar ya. Semesta kan menunjukkan. Andai kamu ada, aku ingin memeluk kamu. Nah, relate ya. Nyambung kayak yang aku bilang tadi. Yang dia butuhkan itu sebenarnya. Aku bingung harus bicara apa. Mungkin memang benar aku harus minta maaf. Aku harus jujur sama perasaan aku. Tapi yang aku pengenin sebenarnya, aku pengen sekarang memeluk kamu, itu aja dulu gitu. Ya ini andai kamu ada, aku ingin memeluk kamu. Cini peyu ya. Aku menyadari kepribadianmu yang aku cari. Aku pun mulai tertarik untuk menyentuh kamu. Aku menginginkan kamu, ya. Jadi dia bilang, sebenarnya kepribadian kayak kamu yang aku cari. Aku tertarik dan aku jadi pengen ya menyentuh kamu. Aku pernah ditakdirkan untuk mengenal kamu, tapi aku sia-siakan. Maafkan aku ya. Jadi kita kan pernah ditakdirkan kenal ya, tapi aku sia-siakan kamu. Aku biarin kamu gitu aja. Kamu menyerah. Aku biarin. Akhirnya kamu ke yang lain, aku biarin. Ya akhirnya gitulah. Maafin aku ya. Aku nyesal udah sia-siakan kamu. Kedatangan orang ke rumahmu dan ada yang masuk ke media sosialmu. Jadi kalau ada kedatangan seseorang tiba-tiba menghampiri kamu, tiba-tiba hadir di sosmed kamu, itulah orang yang sangat menginginkan kamu sekarang ya. Lalu ada seseorang yang sedang berpikiran nakal ke kamu. Dia sangat hiperseks, bergairah seksual besar ke kamu. Berarti salah satu yang menginginkan kamu sekarang dia lagi nafsuan ya sama kamu. Ya kan dia bilang ada seseorang yang sedang berpikir nakal ke kamu. Dia sangat hiperseksual ke kamu. Ya sekarang gitu dia. Perjalanan menuju pertemuan ya. Jadi dalam waktu dekat kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan menuju pertemuan bersama kamu, itulah yang salah satu yang sangat menginginkan kamu sekarang. Oke? Finish. Selesai. Udah belum? Oke, ini sekarang aku kasih huruf ya di nama dia, bisa kamu, kalian vice versa berapa. Aku udah shuffle ya. Biar cepet langsung aja. Cara. Oke, ini aku udah susun ya. Ada huruf T, M, Y, P, J, L, H, D, U, B, S, R, G, V, F, C, A, K. Kelihatan ya? Oke. Lalu kita ke angka dulu ya. Ada angka spesial
Wah, mirror ya, ada angka 11 di sini, Kak. 11, 21, 31, 14, 25, 19, ada angka 1, 26, ada 7, 22, 22, 12, 13, ada angka 3, 17, 27, angka 6, 10, ada 23, ada 5, ada 4. Oke. Next, zodiak. Zodiak dominan. Tara. Oke, di sini dominan. Ini ada Cancer, Taurus, ada Capricorn, ada Libra, ada Gemini, Aries, Sagittarius, ada Pisces ya. Oke, selanjutnya terakhir daerah ya, tempat wilayah. Mungkin dari daerah ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ya ke tempat ini. Ada Malang, Bandung, Manado, Gorontalo, Bangka Belitung, Indramayu, Kendari, Semarang, Malaysia, Samarinda, Jogja, Tegal, ada Bogor, Jepang, Cilacap, ada Belanda, Blitar, Banyumas, Timor Leste, Sidoarjo, Tapanuli, ada Swiss, Batam, Cirebon, Turki, ada Bekasi, Tangerang, ada Medan, Korea, Ternate, Jambi, ada Hong Kong, dan ada Klaten. Oke ya? Jadi sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.